Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi teori kinetika gas yang bagian ketiga ya. Nah, di sini kita akan di bagian ini kita akan mempelajari lagi yaitu adalah tentang distribusi Maxwell. Ya, hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, pada hukum ini itu akan mempelajari tentang kecepatan partikel. Kemarin kita sudah bahwa partikel di gas ya pada suhu mutlak 0 minimal 0 Kelvin ya, mulai 1 2 derajat Kelvin dia pasti bergerak ya. Molekul-molekul gas itu tidak pernah diam. Dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan partikelnya itu akan bergantung pada suhu ya. Ada kecepatan partikel, kemudian kecepatannya bergantung pada fungsi suhu, kemudian massa partikel ya, massa jelas, dan kemudian kecepatan partikelnya. Jadi nantinya kecepatan, kemudian massa dan fungsi suhu itu sangat mempengaruhi gerak dari partikel gas ya. Nah, ini berlaku untuk gas ideal di dalam keseimbangan termodinamika dengan efek kuantum yang dapat diabaikan dan kecepatan non-relativistik. Nah, maksudnya berlaku untuk gas ideal. Kemarin kita sudah ingin memberikan tentang gas ideal. Gas ideal itu kemarin suhunya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Diukurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang lain-lainnya itu diidealkan atau dimodelkan atau dibatas-batasi. Itu gas ideal. Jadi pada faktanya, pada realnya di lapangan itu ya nggak kemudian sangat sangat seperti gas ideal banget. Tetapi faktanya itu nggak seperti itu. Kita dalam belajar, saat kita belajar tidak mungkin kalau tidak mengidealkan, tidak membatas-batasi, tidak mungkin. Sehingga seperti yang kita bahas ini adalah pembatasan-pembatasan yang ingin mendekatkan ya pada kenyataannya. Jadi pada kenyataannya masih didekati, bukan kemudian kenyataannya seperti itu. Nah, ini kemudian dengan efek kuantum yang dapat diabaikan. Jadi sebenarnya ada efek kuantum lagi dan kecepatan non-relativistik. Misalnya dibandingkan di kecepatan A, bagaimanakah kecepatan B, itu non-relativistik. Nah, maksudnya di sini kita tidak demikian, tetapi ini harus relativistik, tidak tidak dengan kecepatannya non-relativistik, berarti non-relatif gitu ya. Gas pada suhu di atas 0 absolut, tadi sudah saya sampaikan, maka akan selalu bergerak. Jadi tidak pernah gas itu diam. Di dalam balon itu bergerak terus. Udara termasuk gas ya. Yang kita hirup juga termasuk gas dan itu selalu bergerak. Mereka selalu bergerak dinamis. Makanya disebut sebagai kinetika gas. Nah, hukum distribusi Maxwell-Boltzmann termasuk dengan distribusi probabilitas sebagai kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas dengan besaran dari vektor kecepatan.
probabilitas itu adalah seperti distribusi peluang, ya, probabilitas. Jadi daerah yang ditempati oleh gas yang sedang bergerak tadi. Nah, misalnya begitu. Membahas tentang seberapa efek gerakan dari gas. Kalau suhunya saya naikkan, dia bergerak seluas mana ya? Misalnya begitu. Kalau tadi kan apa saja yang bisa diganggu atau faktor-faktornya yang mempengaruhi distribusi tadi itu, ada suhu, kemudian ada kecepatan partikel, kemudian ada apa lagi tadi satu. Nah, kemudian di sini bahwa probabilitas sebagai kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Jadi kemungkinannya dia bergerak di daerah sini. Nah, misalnya seperti itu. Itu tentang hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Kemudian ini ada persamaan satu, akar kuadrat kecepatan rata-rata. Akar kuadrat, ya, akar kuadrat ini kecepatan rata-rata. Akar kuadrat ini kecepatan rata-rata itu per n-nya adalah berat molekul. Ini kita paham ya, kalau misalnya kita punya 10 molekul dengan kecepatan yang berbeda-beda, itu maksudnya begitu ya. Kalau misalnya satunya 9, 8, 10, 12, 15. Nah, berapakah kecepatan rata-ratanya? Karena bervariasi tadi, kalau seragam mending. Kenapa mereka bervariasi? Biasanya berarti apa? Mereka adalah gas dengan molekul yang sama atau beda. Kalau kecepatannya macam-macam atau bervariasi, pastinya apa? Pastinya adalah molekulnya berbeda-beda. Misalnya yang di udara yang kita hirup tadi, misalnya ada uap air berarti H2O, kemudian ada N2, O2, kemudian CO2, misalnya begitu di dalam misalnya satu balon misalnya, di situ udaranya macam-macam. Mereka karena jenis molekulnya beda-beda ya, tadi ternyata yang mempengaruhi satu lagi adalah massa ya, massa partikel gas. Kita lihat H2O, N2, O2. Apakah masanya sama atau tidak? Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya bahwa pastinya kalau beda-beda molekulnya pasti mereka adalah punya massa yang beda-beda pula. Itu yang harus kita ingat-ingat ya. Nah, massanya beda-beda, kecepatannya beda-beda. Kalau kemudian diminta menghitung berapakah kecepatan rata-rata, maka adalah semua kecepatan dijumlah dibagi jumlah molekul. Jadi kalau misalnya ya rata-rata kelas misalnya seperti itu ya, jumlah nilai di kelas itu kemudian dibagi jumlah anak, maka ketemulah nilai rata-rata, misalnya begitu ya. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata. Sekarang yang persamaan 2, jika persamaan 1 dihubungkan dengan suhu dan massa molar, ya tadi ya, bahwa kecepatan itu bergantung pada suhu. Nah, jelas itu ya. Kalau suhunya dinaikkan, ya energinya meningkat. Kalau energinya meningkat, kecepatannya tentu akan lebih cepat. Kemudian masanya, ya, tentu yang gemuk sama yang kurus ya. Kalau lari kira-kira yang sama kurus saja kan juga punya kecepatan beda-beda kan gitu ya. Nah, ini jenisnya tadi. Massa molar berarti kan MR. MR-nya H2O, MR-nya O2, N2. Kira-kira mereka punya kecepatan yang sama? Tidak, tidak bakalan sama. Nah, kecepatan itu akan bergantung pada MR. M dalam kilogram per mol. M yang ini maksudnya ya. Itu adalah nilai MR. Ya, nilai ini MR. Ini adalah MR, atau yang kita tahu lah MR itu massa molekul relatif. Kemudian yang ini adalah suhu ya. Ini adalah tetapan gas ya. Oke, kita melanjutkan. Kemudian persamaan 3. Jika persamaan 2 dihubungkan dengan suhu dan massa molar, maka diperoleh lagi bahwa ini ya, V RMS sama dengan akar 3 Kb per T
per M. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti lihat bagaimana asal muasal persamaan gas ideal didapatkan. Ada di video sebelumnya. Nah, VRMS sama dengan akar kuadrat 3KB per T, 3KB kali T per M. Dengan VRMS ini kalau kemudian dibuat grafik, maka akan ada distribusi asimetrik yang nantinya dikenal dengan distribusi kecepatan. Kita lihat. Nah, kemudian puncak dari kurva tersebut menyatakan kecepatan yang paling mungkin didapatkan, dicapai. Jadi puncak-puncaknya kecepatan saya bisa melompat, nah, misalnya begitu. Maksimal kecepatan saya hanya sampai 90, 100 saya sudah nggak bisa lihat dengan baik, misalnya begitu ya. Nah, tapi saya nggak berani ke 90 ya. Paling saya kecepatannya 60 kalau per motor ya. Kemudian distribusi kecepatan itu nanti dikenal sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann. Kita akan lebih jelas bila kita menyimak nanti adalah grafiknya. Distribusi Maxwell-Boltzmann akan menggambarkan berapa banyak molekul yang bergerak dengan kecepatan V dan V plus dV. Ini maksudnya V berarti kecepatannya tetap, ya, tetap. Misalnya ya udah kita kalau bergerak itu kan tahu istilah-istilah tentang kecepatan, kemudian ada juga percepatan gitu ya. Awal kita karena keluar dari rumah ada di kampung ramai, jadi kita nggak bisa cepat-cepat, mungkin 20 km per jam ya karena banyak polisi tidur misalnya. Kemudian makin selesai polisi tidurnya kita berani 40 km per jam. Kemudian setelah jalan raya mungkin kita beraninya berapa? Misalnya 60. Kita memasuki jalan yang lebih sepi, kita akan lebih cepat lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kecepatannya gas juga bisa demikian. Awal berapa atau kecepatannya semula berapa, kemudian ada plus dV. Ya, di sini ada dV. dV ini adalah pertambahan kecepatan. V-nya kecepatan, dan ini adalah pertambahan kecepatan. Makin cepatnya tadi itu berapa? Itu ada di dV ini. Nah, selanjutnya kita di N per N. Ini adalah fraksi molekul ketika bergerak ya. Pada kondisi V-nya sama dengan dari V hingga V plus dV. Jadi awal-awalnya V, awal-awal kecepatannya itu adalah V, kemudian ada pertambahan kecepatan menjadi V plus dV. Nah, awalnya itu V, kemudian ini V plus dV. Nah, di N per N sama dengan M dan seterusnya ini, di mana di N per N itu adalah fraksi dari molekul ketika dia bergerak. M adalah massa dari molekul, M ini adalah massa dari molekul. Nah, ini tentunya Mr, Kb ini adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu absolut, berarti dia dalam Kelvin. Distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann akan bisa menggambarkan kecepatan rata-rata molekul. Kecepatan yang paling mungkin ditemukan dari tinggi puncak dan rentang kecepatan dari molekul diperoleh dari perhitungan lebar setengah puncak. Jadi kalau dia mampunya bergerak seberapa cepat dan maksimal dia bisa kecepatannya mencapai berapa. Misalnya begitu, itu ada ditunjukkan di puncaknya. Nah, ini kita ke grafiknya. Contoh Maxwell-Boltzmann molecular speed distribution. Jadi distribusi kecepatan molekul yang dinyatakan oleh Maxwell-Boltzmann. Probability density. Jadi densitas itu apa? Kerapatan dari molekul.
Jadi kerapatannya makin ke atas ini makin tinggi. Kerapatannya makin banyak. Sementara yang sumbu X itu adalah tentang kecepatan. Sumbu X-nya adalah kecepatan. Distribusi distribusi Maxwell-Boltzmann sebagai kecepatan diambil dari distribusi vektor kecepatan, bagian kecepatan. Pada kondisi ini, misalnya pada ini misalnya adalah beberapa gas, ya, argon, neon, helium, dan ini ya, xenon ya. Nah ini yang paling cepat adalah pada Xe ya. Kemudian disusul yang pada biru ini adalah argon. Berarti di situ nanti coba kaitkan dengan masanya, misalnya itu sudah ada malahan tampak masanya makin tinggi ya, masanya MR-nya makin tinggi massa molekulnya, ternyata probabilitas density-nya atau kemudahan kemungkinan menemukan molekul itu akan makin besar. Ini dilihat tuh. Nah, berarti pada xenon ini adalah tertingginya ditemukannya molekul itu. Nah, ini yang sumbu X adalah kecepatannya. Kita lihat, ternyata pada kecepatan yang rendah, pada kecepatan rendah kita mau bicara tentang punyanya xenon ini pada massa yang tertinggi dengan kecepatan, ini kan kecepatannya kecil, tidak bisa dipercepat, justru kemudian kemungkinan menemukannya lebih besar. Justru kalau massanya besar, kemudian lajunya dibuat lebih cepat, justru tidak ditemukan. Ini umumnya hampir mendekati 0. Ya, justru tidak ditemukan. Masanya besar, ya, masanya besar, kemudian larine banter. Ya, misalnya orang yang gemuk, kemudian disuruh lari dengan kecepatan tinggi. Wah, ini wassalam ternyata. Ya, malah hilang. Malah nggak ada. Ya. Kemudian di urutan berikutnya punyanya argon. Ya, punyanya argon berarti biru ini. Sekarang yang punyanya argon saya warnai merah. Nah, argon kecepatannya dinaikkan, ternyata ini kan pertanyaan untuk seberapa gitu ya. Ini adalah puncak tertinggi tadi adalah kemungkinan menemukannya. Ini kan puncaknya tertinggi, yang ungu juga segini. Itu yang ungu ini ya, puncaknya di sini. Nah ini ternyata kan ada pergeseran puncak ketika masanya lebih ya, setelah menganalogikannya setelah diet, misalnya begitu, setelah diet masanya BB-nya turun ya, BB-nya turun, ternyata larinya lebih cepat. Nah kayak gitu lah, kayaknya logis deh ya kan. Nah ini larinya ini kan lebih cepat, ini di sini, maka dia akan lebih bergeser ke kanan. Makin turun, nah ini kayaknya pas ya. Nanti ini yang makin turun, yang kuning ini adalah neon. Masanya turun lagi, berarti BB-nya turun lagi. Nanti kecepatannya lebih lagi. Nah ini yang paling ringan. Ya, helium yang paling ringan. Kan dia paling ringan kenapa?
Karena teman-temannya 132, 40, 20, dia cuma 4. Berarti paling ringan. Ya. Paling ringan, kecepatannya makin tinggi. Nah, itu dia. Ya. Tetapi nanti kita melihat bagaimana daerah di bawah kurva yang biru, di daerah yang kurva yang kuning, daerah kurva yang luasan daerah ya di bawah kurva masing-masing ini itu adalah menggambarkan distribusi Maxwell-Boltzmann, artinya probabilitas density-nya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah distribusi kecepatan molekul itu tergantung dari suhu. Kita lihat bahwa di sini fraksi dari molekul berarti nanti apanya ya, kalau fraksi dari molekul ya. Fraksi dari molekul tadi dikatakan bahwa bergantung pada suhu. Nah, ini adalah suhu masing-masing, suhunya masing-masing. Jika sama-sama ya, kalau tadi kita membandingkan bergantungnya dengan massa yang grafik sebelumnya, itu kita bagaimanakah pengaruh massa? Tadi kan ada helium, neon, ya. Sesuatu yang mungkin mudah diingat kalau kemudian berat badannya turun, berarti masanya turun gitu ya. Ternyata kecepatannya, kemampuannya bergerak itu akan makin naik. Wah, ya, molekul sama dengan kita ya. Kita ini kumpulan molekul, siapa yang lebih duluan nyuntuh ya. Nah, itu ternyata begitu. Ketika masanya turun, maka kecepatannya bergerak. Tadi di hukum distribusi Maxwell-Boltzmann yang sebelumnya, slide sebelumnya, ketika masanya turun, kecepatannya bergerak akan makin besar. Nah, ini kalau kemudian kita lihat bahwa sama-sama molekulnya jenisnya sama, yaitu adalah nitrogen. Nah, ini pada 100, bukan 100.000 ya, tapi pada 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin, dan seterusnya. Ternyata kemudian kecepatannya, ini RMS velocity, ini adalah kecepatan meter per second ya, kan kecepatan. Dalam waktu sekian detik, berapa meter yang bisa dicapai. Ini kan RMS meter per second, ini adalah satuan untuk kecepatan. Nah, kita lihat. Nah, ketika suhunya dinaikkan, berarti yang paling tinggi 1000 Kelvin ya, dibandingkan dengan yang ini adalah 100 Kelvin, maka kecepatannya makin besar pada saat suhunya dinaikkan ya. Nah, bagaimana tapi fraksi dari molekulnya? Fraksi atau bagian dari molekulnya. Maka kalau pada suhunya dinaikkan, fraksinya makin rendah. Kecepatan molekul dipengaruhi suhu, sehingga semakin tinggi suhu, maka semakin banyak fraksi molekul mempunyai kecepatan yang lebih meningkat. Suhu yang rendah punya bentuk kurva yang tinggi, tadi, sedangkan suhu yang lebih tinggi punya kurva yang lebih melebar. Kita lihat tadi ya, kurva melebar menunjukkan jumlah partikel dengan energi kinetik tinggi relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi. Oke. Nah, misalnya yang berikut ini kalau beraneka macam O2, E2, H2O, misalnya di dalam udara, kemudian kecepatannya, ini ya, yang helium, yang hidrogen. Helium sudah cepat, tapi masih lebih cepat punyanya hidrogen. Jangan karena masanya lebih kecil lagi ya. Sementara yang sumbu Y adalah fraksi dari molekul yang mengindikasikan kecepatan. Kecepatan molekul dipengaruhi oleh massa. Tadi jelas ya, semakin ringan, maka semakin banyak molekul dengan kecepatan yang lebih cepat. Jadi kalau itu tadi mudah memahaminya, kalau BP-nya rendah,
maka geraknya lebih cepat ya, meskipun belum tentu ya. Ternyata yang kurus ternyata malah lemes ya. Itu beda lagi kasus ya. Oke, itu anak-anak ini sama. Terima kasih dengan yang sudah membantu membuatkan PPT. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.